bersyukur kepadamu Pak siang hari ini. Berkat kasih dan setia-Mu, pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi sungguh karena kekuatan-Mu yang ajaib, yang luar biasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami terus rindu menyenangkan Engkau, sebab hanya Engkau pribadi yang menjamin hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena
tatamu Tuhan. Lemeramba sokorobo, lemeramba syakayamba, yemehirabaha, yeherakabakarabakarabaste, likatakarabasyakarabakarabaste. Hadirat Allah menyelaraskan kami bersama. Hati yang sama, lapar dan haus akan hadirat-Mu Tuhan. Oh rata sekerede, oh rabababababababa sekere bababa, oh rababa syakara bababa, rika rababababa seke, lina barababa shololobobobobo, rabarebe rabaraba shololobobobo, rika tarabara sedededede, shikiara bababababababa, shakababababababa. Hadirat-Mu yang kami perlu, sebab itu kami bawa hidup kami. Likatakaralamasya, yaralabasenderalamo, likatakaralabashondorobo yarabase, likakarababababababababa, shakababababababababa, rapashakarabalabalabaste. Koneksi dengan surga terbangun. Yemeramasenderiyaralamo. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku. Sama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku. Katakan bersama dengan teguh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku. Lagi katakan dengan lembut, hadirat-Mu, yes amen. Hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaan. Sama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, yes amen, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku, ini kesukaanku, yeah. Ini kesukaanku. Ya Tuhan, benar Tuhan, ini kesukaan kami. Kami rindu Tuhan, makin hari makin lebih dalam lagi berakar kuat di dalam Engkau, makin bertumbuh dalam kehidupan rohani, penuh passion, penuh penyembahan, penuh gairah yang terus meluap-luap.
roh yang lapar dan haus akan Tuhan terus mencengkram seluruh hidup kami, sehingga dari hari ke hari kami terus rindu Tuhan, kami terus haus akan Tuhan. Hati kami terus terset di dalam kebenaran-Mu, terus merindukan kebenaran menjadi suplai penting, makanan rohani yang amat sangat penting untuk membangun hidup kami menjadi makin kuat, makin strong di dalam Engkau, menghadapi kondisi-kondisi kehidupan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kami sungguh percaya hanya di dalam Engkau ada kepastian, hanya di dalam Engkau ada kekuatan, dan hanya di dalam Engkau ada jaminan. Sebab itu Bapa, siang hari ini bersama seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia, bersama-sama kami berkata, ini seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan masuk lebih dalam, terus tersedia, sehingga firman-firman itu akan di-download oleh Roh Kudus kepada kami. Kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau, dalam kebenaran. Prinsip-prinsip penting dari firman-Mu akan membawa kami bertumbuh sebagai gereja Tuhan yang hidup di hari-hari ini, bertumbuh makin kuat, dan kecenderungan hati kami terbangun secara akurat. Terima kasih siang hari ini Roh Kudus, terima kasih buat hari yang baru Kau berikan kepada kami. Terima kasih, kami sungguh merasakan kebaikan-Mu, kami sungguh merasakan anugerah-Mu Tuhan. Hari ini, siang ini kembali lagi kami ada berjumpa dengan seluruh keluarga rohani, seluruh anak-anak rohani, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mencengkram kami semua dari awal sampai selesainya doa serentak pada siang hari ini. Urapi kami, roh pengertian ada pada kami, roh pewahyuan itu datang untuk bersama-sama setiap kebenaran menjadi tersingkap. Apa yang tidak kami pahami, tidak kami mengerti, menjadi dibuatnya mengerti karena Roh Kudus bekerja. Roh Kudus ada, Roh Kudus menjadi guru besar kami. Dan siang hari ini bila hambanya sebagai saluran anugerah-Mu bekerja pada hidup hamba dan seluruh keluarga rohani yang mendengar. Kami percaya hidup mereka tak akan sama lagi karena kami dibangun dalam Engkau. Kami berdoa bersyukur siang ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semua. Hai, shalom semua, apa kabar? Ya, beberapa keluarga yang sudah sementara live mempercaya kuasa Tuhan bekerja. Salam sejahtera buat seluruh keluarga rohani. Ya, ada Ibu Rika di sana, Ibu Lucy, ada Ibu Nini, ya, Kakak Pesta, Nona Pesta. Ya, mempercaya semua kita dari hari ke hari terus diset di dalam kebenaran. Ada Ibu Mama Pigai di sana. Mari kita bersama-sama deal siang hari ini, kita mau terus diset di dalam kebenaran, karena untuk itulah kita dibangun menjadi makin kuat, memiliki kekuatan rohani yang luar biasa dari hari ke hari sebagai gereja Tuhan, amin, yang hidup di hari-hari terakhir ini. Itu sebabnya mari bersama-sama pada siang hari ini kita mau lanjut dengan materi kemarin. Kemarin kita sudah bersama-sama selesai dengan beberapa hal yang amat sangat penting, ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama dari bahasa roh dalam proses kita terus menjalani seluruh kehidupan kita, ya. Kita percaya oleh kekuatan Tuhan akan memampukan kita semua untuk dapat melatih diri membangun kehidupan di dalam kebenaran. Amin. Prinsip-prinsip ini amat sangat penting. Oleh karena itu, mari kita harus terus belajar memastikan seluruh hidup kita terpola dengan benar, sehingga dalam progresivitas perjalanan hidup kita, ya, dalam waktu yang kita lalui, kita jalani, kita percaya oleh kekuatan Tuhan kita dapat terus bertumbuh, ya, karena prinsip-prinsip itu terbangun secara kuat di dalam hidup kita. Amin. Kita kemarin sudah belajar dari faedah lain dari bahasa, dan lanjut dengan kemarin tentang hambatan-hambatan yang sering mengganjal. Ada 9 faedah yang kita sudah pelajari bersama. Lalu kita di hambatan-hambatan ada 7 hambatan yang sering kali menghambat kita untuk kita tidak bisa melatih diri berbahasa roh, ya, dan menjadikan bahasa roh menjadi bahasa doa. Ada 7 hambatan. Yang pertama ketakutan, yang kedua merasa tidak layak, yang ketiga tidak
ketidaktahuan. Yang keempat, terlalu rasionalistis. Yang kelima, adanya ikatan atau benteng-benteng musuh yang masih bercokol dalam hidup kita, mengikat kita dan membelenggu kita. Sedangkan yang keenam, membutuhkan waktu atau tempat khusus. Maksudnya kepada orang yang tidak bisa fokus, maka kita butuh tempat yang khusus untuk bisa menolong mereka, ya. Yang ketujuh adalah penolakan. Jadi kalau saudara punya penolakan, luka batin, ini sangat sulit untuk kita bisa melatih diri berbahasa roh. Karena ketika kita berbahasa roh, artinya kita mengaktifasi pekerjaan Roh Kudus lewat hidup kita. Karena roh kebenaran yang kita hidupi, hukum roh kehidupan bekerja secara maksimal dalam hidup kita setiap hari kita hidup dalam ketaatan. Artinya tidak ada lagi dosa-dosa kehidupan manusiawi yang tidak berkenan, yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu harus segera berakhir. Kita harus segera benahi dan izinkan Tuhan terus bekerja dalam seluruh hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu sangat berbahaya ketika kita masuk dalam pekerjaan roh, ketika kita terikat dengan banyak dosa, banyak hal-hal. Paling banyak itu masalah hati, jadi kecewa, pahit. Jadi penolakan di sini yang ketujuh ini seringkali disebabkan karena adanya, ya, nomor satu teratas adalah adanya dosa. Adanya doktrinnya selain dosa, ya, nomor satu. Dan kedua adalah akibat doktrin atau pengajaran oleh setiap pemimpin atau organisasi. Dan kita tidak membicarakan organisasi lain, tetapi untuk kita di sini secara khusus kita GBI lokal di sini kita sangat percaya bahwa bahasa roh itu amat sangat penting buat proses pertumbuhan rohani kita. Katakan amin. Nah, sebab itu ini sudah selesai dan kita masuk bersama-sama. Mamon, kita semua segera mari kita bergabung, kita semua satu hati untuk benar-benar bersama-sama kita belajar dari kelanjutan dari bahasa roh. Kita akan lihat bersama, ya, kita akan lihat bersama dari bagian ini tentang cara, kemarin Mam sudah janji, cara menerima baptisan Roh Kudus, ya. Sekali lagi, cara menerima baptisan Roh Kudus. Walaupun mungkin akan ada banyak variasi, akan ada banyak yang dialami oleh orang berbeda-beda, tapi ada patokan, ada dasar yang kita mengacu sehingga kita tidak menjadi salah di dalam mengartikan, ya, cara kita menerima baptisan Roh Kudus, ya. Oke, kita lihat baptisan Roh Kudus di sini, saudara, dapat kita terima melalui pelayanan hamba Tuhan, misalnya melalui penumpangan tangan, ya, maupun dalam doa-doa pribadi. Jadi melalui hamba Tuhan yang misalnya melayani dan kita misalnya di sini oleh penumpangan tangan. Dan yang kedua oleh pribadi kita sendiri. Jadi melalui doa pribadi yang kita lakukan. Dari ucapan Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes, kita lihat di situ kitab Yohanes pasal 7 ayat 37, ada 3 langkah sederhana yang dapat kita ikuti untuk dapat menerima, ya, baptisan Roh Kudus. Ya, nanti saudara baca, ya, supaya kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Oke, dalam masih Yohanes pasal 7 ayat 37, ya, di situ kalimat yang amat sangat penting saudara garis bawahi adalah, ya, barang siapa haus. Perhatikan baik-baik kalimat kata barang siapa dalam kalimat ayat yang ke-37 pasal 7 Yohanes. Ya, barang siapa haus, perhatikan, saat saudara dan saya memiliki perasaan membutuhkan baptisan atau dorongan, karena dengan adanya kita terus mengalami pengajaran firman Tuhan terus melengkapi kita, dasar-dasar keyakinan itu menjadi makin kuat, maka kita memiliki kerinduan, memiliki yang pasti, semua orang harus memiliki kerinduan untuk mengalami dibaptis oleh Roh Kudus, karena ini langkah-langkah kehidupan kekristenan kita makin mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Amin. Ini unsur-unsur yang amat sangat penting. Oleh karena itu, saudara perhatikan bahwa baptisan Roh Kudus mulai berkobar dalam hidup kita. Jadi pada saat itu mulai muncul ada satu dorongan yang kuat. Doa yang kita naikkan memiliki intensitas yang berbeda. Jadi pastikan bahwa kita mulai berdoa dengan suatu dorongan. Ada satu dorongan di dalam hati kita begitu kuat sekali, maka itu seperti mendorong kita, memacu kita.
di sini saudara, sadarlah bahwa kita sedang merasakan ada satu desakan untuk kita terus masuk lebih dalam kebutuhan akan Tuhan, masuk lebih dalam di dalam roh, rindu Tuhan, haus akan Tuhan. Jadi saudara, pada saat doa saudara terus akan mengalami intensitas yang meningkat. Kita karalabasaka misalnya seperti itu. Jadi ada satu gairah yang terus meluap-luap. Nah, otomatis ini tidak akan dimiliki ya ketika saudara dan saya hidup. Kehidupan yang kita miliki ini terus kita pastikan dibangun dalam kebenaran, harus disertai dengan kesungguhan ya, yang cukup kuat untuk dapat dengan segera meraih atau mendapatkan atau menerima bahasa roh, menerima baptisan Roh Kudusan. Kita masuk dalam bahasa roh sehingga bahasa roh itu menjadi bagian dari kehidupan rohani dan bahasa doa kita setiap hari, yang amat sangat penting. Karena kita sudah tahu, kemarin kita sudah belajar bahasa roh adalah berkata-kata kepada Tuhan. Amin. Jadi semakin saudara mengerti, semakin saudara berbahasa roh, artinya saudara berkata-kata dengan Tuhan, dijadikan saudara menjadi bahasa doa, engkau makin mengalami intensitas roh itu, makin bekerja di dalam hidupmu. Katakan amin. Nah, karena itu saudara, mari kita pastikan adalah sangat penting untuk kita mencoba untuk memastikan ya, memelihara, memupuk ya kerinduan kita akan Tuhan dari hari ke hari. Tidak boleh ada hal-hal yang mendistrak kita, hal-hal yang akhirnya kalau Mam dapat katakan di sini adalah hal-hal yang dosa. Sederhana saudara, hanya karena sesuatu dan lain hal itu bisa menjadi sebuah pencemaran, dan ini sangat mengganggu proses pertumbuhan rohani kita. Amin. Oleh karena itu saudara, mari terus miliki kesungguhan dan pupuk ya. Saudara harus berusaha untuk memastikan kerinduan akan Tuhan, kesungguhan akan Tuhan itu terus terjaga. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak berguna, yang merusak kehidupan rohani kita dan membuat kita terhenti dalam proses perjalanan waktu kita berjalan ya. Itu sebabnya saudara, Mam percaya di titik ini saudara, waktu kita memastikan kita terus memupuk kehidupan rohani yang terbangun secara akurat, terbangun dalam kebenaran, dan terus menjaga intensitas doa yang terus makin meningkat melalui saudara terus melatih diri, maka saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja untuk menyembuhkan saudara dan saya menerima karunia roh ini. Amin. Karena itu saudara, kita terus harus memastikan, jangan dengarkan apa kata orang. Saudara harus terus memastikan hatimu terbangun dalam kebenaran, pola kebenaran, pola ilahi yang sudah terus bangun. Mam sudah terus ajar saudara, melatih saudara, melengkapi saudara. Jangan pernah engkau abaikan itu. Hidupi, praktekkan, aplikasikan dalam hidupmu setiap hari, sehingga setiap hari engkau akan mengalami ada satu kekuatan, intensitas roh yang makin hari makin meningkat. Karena terjaganya hatimu tidak terkontaminasi, terus hidup dalam ketaatan, bertekun di dalam Dia, makin hari terus engkau akan mengalami strong in the spirit. Katakan. Nah, itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita pastikan kita bangkit di dalam roh, miliki kerinduan yang menyala-nyala, berkobar-kobar, bergairah, sehingga seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan itu, dia benar-benar berusaha bisa menjangkau Yesus, dia bisa menjamah Yesus. Hal yang sama dengan iman yang kuat, sentuhan iman dari perempuan ini membuat dia mengalami kesembuhan. Maka saya berdoa juga kita semua miliki kerinduan yang tidak pernah menyerah, tetapi terus bergairah, terus berapi-api, terus menyala-nyala dalam kehidupan rohani kita setiap hari, dan merindukan sehingga saudara terus mengalami kehidupan roh bekerja secara luar biasa. Amin. Karena untuk itulah saudara kita akan mengalami kuasanya itu dicurahkan untuk membaptis kita dari hari ke hari. Katakan amin. Ini penting saudara ya. Jadi baptisan Roh Kudus harus terus bekerja makin nyata. Roh makin mencengkram hidup kita. Kita makin mengalami ada kekuatan, ada kuasa yang terus termanifestasi dalam hidup kita setiap hari. Saudara tidak akan lagi terganggu dengan apapun ya. Ketika saudara mengalami berbagai kondisi dalam namanya hidup berjalan ini, di kantor atau di rumah, ada saja banyak hal yang terjadi. Set hatimu, set pikiranmu, set perasaanmu dalam kebenaran, karena engkau dan saya tidak akan sanggup di luar kebenaran. Amin. Kita akan menjadi orang yang kembali seperti biasa ya, hidup dalam pola lama, dan kita terus kalah.
Mari bangkit dalam roh, miliki semangat, miliki gairah, roh yang terus bernyala-nyala, berapi-api di dalam dirimu, bergairah terus, rindu Tuhan, sehingga engkau mengalami baptisan roh itu terjadi atas hidupmu. Katakan amin. Hal yang kedua, saudara, perhatikan hal yang kedua. Nomor 2 di sini adalah cara menerima baptisan roh. Yang kedua adalah baiklah ia datang kepadaku. Di ayat tadi, ayat 37 ya, Yohanes pasal 7, itu dari kalimat ini ya, kita bagi ada beberapa hal. Jadi yang tadi, barang siapa haus. Lalu yang kedua, saudara, adalah baiklah ia datang kepadaku. Mata iman kita, saudara perhatikan, mata iman kita dari hari ke hari harus terus terfokus, harus terus terarah kepada Tuhan. Jangan terdistract oleh apapun. Harus terus mata kita tertuju tepat. Fokus kita, kalau kita selalu katakan di sini, jangan beralih fokus, tetap berfokus kepada Tuhan. Mata iman kita harus terus diarahkan kepada Yesus, karena memang hanya Dia yang mampu membaptis kita dengan rohnya. Hamba-hamba Tuhan yang ada pun mereka terus belajar ya, mereka tersedia, mereka terus hanya Tuhan untuk menjadi saluran dan menjadi penolong. Amin, saudara. Saya berdoa kita semua dari hari ke hari ya, bagaimana hamba-hamba Tuhan juga mereka terus tersedia menjaga kehidupan doa mereka, intensitas roh mereka yang terus dijaga untuk dapat menjadi saluran dan dapat menolong jemaat. Amin. Mereka hanya bertugas untuk membawa dan mempertemukan kita dengan Tuhan. Jadi imam sebagai pemimpin, dengan cara ini imam membawa saudara, dan saudara harus berusaha, saudara harus ikuti firman ini, ikuti ajaran firman ini, doktrin ini, sehingga engkau dapat memastikan engkau terus bertumbuh, engkau makin mengalami ada kekuatan, engkau mengalami baptisan Roh Kudus, makin memastikan engkau makin kuat, makin strong. Katakan amin. Jadi hamba Tuhan hanyalah sebagai alat anugerah untuk menolong kita, amin, membimbing kita, memperlengkapi kita. Tapi kita harus berusaha, kita juga harus beriman seperti contoh perempuan yang pendarahan tadi 12 tahun, akhirnya dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat Tuhan. Perhatikan semua kita jemaat, engkau harus benar-benar memastikan ini bukan hanya khusus kepada para pendeta, para pelayan, bukan. Seluruh jemaat harus memastikan mengalami baptisan Roh Kudus. Amin. Karena ini amat sangat penting dalam proses kehidupan kita berjalan. Terus kita akan melihat ada berbagai hal yang akan terjadi hanya dengan kita berfokus kepada Tuhan. Kita menggunakan atribut, kita menggunakan berbagai perlengkapan, unsur-unsur penting, kita mempraktekannya, kita menghidupinya setiap hari sehingga menolong kita terbebas dari berbagai cengkraman kejahatan dunia. Amin. Ya, kita lihat yang berikut, saudara. Tanpa kita mulai menggunakan iman kita, perhatikan baik-baik. Tanpa saudara dan saya mulai berusaha untuk mengaktifkan ya iman kita, saudara, kita tidak akan mungkin ya bisa dapat menerima. Karena itu iman kita harus diaktifkan, bekerja. Saudara harus beriman, saudara harus percaya, saudara menerima baptisan Roh Kudus, dan dari hari ke hari akan terus meningkat, sehingga saudara akan mengalami ada satu kekuatan yang mencengkram hidup kita dan membuat hidup kita makin kuat, makin strong, makin berakar di dalam Tuhan. Maka ini akan membedakan kita. Tantangan, persoalan, masalah apapun tidak akan lagi mendistrak kita, tapi kita menjadi gereja yang kuat. Karena memang gereja yang tak sama, orang benar sedang dimunculkan oleh Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Gereja yang tak sama, gereja yang tidak biasa. Ya, bukan gereja yang biasa, tapi gereja yang tidak biasa sedang dimunculkan oleh Tuhan, yang benar-benar gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan membangun hidup mereka di dalam kebenaran, berfokus membangun kehidupan manusia rohani mereka. Karena tantangan-tantangan hidup ke depan tidak mudah. Itu sebabnya ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita harus benar-benar makin teguh, makin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Sebentar ya, Mam, periksa dulu. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya.
Ya, oke. Kita lihat yang berikut saudara ya. Dari bagian ini mempercaya ya bahwa Tuhan kiranya menolong kita untuk kita terus belajar. Cara yang ketiga, saudara perhatikan, cara yang ketiga kita menerima baptisan roh. Cara yang ketiga adalah dan minum. Dalam kalimat firman Tuhan Yohanes pasal 7 ayat 37 di sana ada satu bagian kata yang di situ dikatakan dan minum. Perhatikan, diperlukan suatu tindakan iman. Jadi saudara perhatikan, diperlukan suatu tindakan iman. Amin. Untuk menerima baptisan roh, sehingga kita tidak gagal dalam melakukan tindakan iman karena kita tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi ya. Jadi diperlukan suatu tindakan iman. Harus saudara memiliki tindakan iman. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi saudara harus terus sadar, saudara percaya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan menolong kita, Tuhan membawa engkau dan membuat engkau mengalami apa yang kau rindukan dari hari ke hari. Katakan amin. Itu sebabnya perhatikan beberapa dari cara yang ketiga ini dan minum. Yang pertama saudara, sementara kita berdoa, perhatikan ini, perhatikan ya. Semua kita memastikan diri terus alami kehidupan yang meningkat. Persekutuan kita dengan Tuhan harus terus meningkat. Perhatikan, di cara yang ketiga dan minum, ini diperlukan tindakan iman. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sementara kita berdoa secara pribadi, jadi pada waktu saudara berdoa secara pribadi dan sedang saudara didoakan atau saudara sedang didoakan oleh hamba Tuhan yang melayani kita, dan kita mulai Roh Kudus ya, kita mulai meminta kepada Bapa, kita mulai meminta kepada Bapa untuk mencurahkan roh kepada kita seperti yang Ia janjikan di dalam Lukas 11 ayat 13. Saudara silakan baca di situ, Lukas 11 ayat 13. Pada detik itu kita meminta, dan pada saat itu sebetulnya ya Bapa memberikan rohnya kepada kita. Kita tidak perlu lagi merengek-rengek. Jadi tidak perlu lagi seperti kita merengek-rengek, berteriak-teriak, menjerit-jerit. Dengan iman saudara percaya Bapa tahu apa yang kau rindukan dan Bapa akan memberikan. Kita perlu dengan iman teguh dan serius dengan sungguh-sungguh, tanpa disertai dengan merengek-rengek dan seperti orang yang ya menimbulkan reaksi-reaksi yang kurang baik gitu ya, menjadi syak banyak orangnya. Oleh karena itu ini kita harus perhatikan. Jadi sebetulnya Bapak sudah tahu kebutuhan kita rindu untuk mengalami baptisan makin teguh. Itu Bapak tahu, karena itu butuh tindakan iman. Ketika saudara memiliki iman, misalnya saudara mulai terdorong untuk masuk lebih dalam, ikuti itu saudara. Kita lama syekh, ikuti saudara, bukan karena saudara lata, tapi benar-benar saudara sedang mengalami kekuatan yang Roh Kudus sedang curahkan. Dan karena kita percaya, kita meminta. Kalau kita meminta roti tidak mungkin dikasih batu, bukan? Kita meminta ikan tidak mungkin kita dikasih ular, bukan? Karena itu imani, amin. Jadi saudara pastikan di sini bahwa kita benar-benar yakin bahwa kita adalah anak-anaknya yang perlu untuk hanya mengetahui ya. Artinya kita mengetahui bahwa Bapa pasti akan menyediakan kepada kita apa yang menjadi kita rindukan, apa yang ingin kita dapatkan, kita raih. Amin. Itu sebabnya saudara, kita di sini harus yang kita lakukan, perhatikan, hanyalah berpegang teguh pada apa yang Alkitab sudah katakan. Jadi patokannya ada Alkitab, adalah firman Tuhan, kebenarannya. Jadi jangan terlihat kayak tabanting atau hal-hal yang lain biasa saudara. Tetap saudara dalam keadaan sadar, dalam keadaan dikendalikan, walaupun mungkin ada getaran-getaran tangan, tapi saudara tetap tertib, tetap disiplin. Amin. Tidak perlu harus merengek-rengek ya, seperti kita meminta sesuatu yang memaksa-maksa keadaan gitu. Karena iman kita percaya tanpa perlu saudara harus seperti itu. Dengan iman engkau disertai tindakan iman dan kesungguhan hati. Mungkin disertai dengan gerakan-gerakan yang mungkin tidak terlalu ekstrim. Itu saudara ya, yakini bahwa engkau makin menerima ya, engkau akan merasakan baptisan roh itu dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, bahwa dari cara yang ketiga dan minum di sini. Jadi saudara nikmati, ikuti saudara tanpa perlu harus karena kita sudah seperti lata melihat orang terbanting, misalnya terguling-guling atau menjerit-jerit, gemetaran-gemetaran. Sebenarnya tidak harus, tidak semestinya seperti itu. Kita tertib saja. Dengan lantang mengucapkan kata-kata misalnya bahasa roh, biasa saja sudah, walaupun mungkin disertai dengan
seperti ada getaran di dalam suara, is okay. Yang penting tetap tertib dan tetap disiplin. Katakan amin. Jadi jangan saudara malu. Jadi tadi kita sudah belajar 7 kendala ya. 7 kendala atau ganjalan ketika kita mau berbahasa roh. Pada saat kita makin meningkat di dalam Tuhan, 7 ganjalan ini seringkali menghambat kita. Oleh karena itu saudara perhatikan di sini bahwa jika ada di antara orang percaya misalnya yang kita mengalami pengalaman sensasi rohani seperti itu, ada sensasi-sensasi yang itu tadi seperti fenomena-fenomena yang agak berbeda sedikit. Jadi di bagian 2 ini Roh Kudus akan memberikan baptisan Roh Kudus yang akan melingkupi seluruh hidup kita dan memenuhi hidup kita, sehingga kita tidak selalu harus merasakan yang itu tadi ya, merengek-rengek harus itu, tidak ya, tidak semestinya, tidak semua harus begitu. Amin. Kalau misalnya ada yang sebagian masih seperti itu ya, kita perlu lagi untuk memberikan mereka pengajaran bahwa Roh Kudus itu tertib dan sehingga mereka tidak terlalu overacting ya, tetap biasa, tetapi mereka merasakan ada satu getaran, ucapkan saja itu melengking dan itu betul-betul membuat bulu-bulu kuduk kita berdiri. Itu hadirlah Tuhan akan sangat nyata, tanpa perlu engkau harus mungkin hal-hal sensasi-sensasi rohani yang lain. Amin. Ya, itu kalau saudara misalnya mengalami itu tuh tidak semua, ada kalanya tertentu kepada orang-orang ya. Jadi orang-orang yang tertentu, tidak semua, dan tidak harus begitu. Ada sensasi-sensasi begini, tidak semua ya. Jadi saudara pastikan bahwa kita jangan sampai terlihat mencari sensasi, menunjukkan satu sensasi yang sebenarnya tidak abdol, artinya tidak benar, hanya sekedar untuk menunjukkan gitu, tidak perlu. Karena Roh Kudus hadir, pasti kita semua mengalami kehadiran Tuhan. Katakan amin. Dari bagian 3 ini ya, cara untuk menerima baptisan Roh Kudus ya, yang ketiga ini dengan minum ya dan meminum. Yang ketiga C di sini adalah pada detik rohnya dicurahkan pada kita. Perhatikan, sebagai jawaban atas permohonan yang kita Bapa, Ia akan mulai memberikan serangkaian kata-kata. Jadi pada saat kita detik-detik di mana roh mulai mencengkram kita dan kita mulai bekerja, ini dalam doa, mulai bekerja dalam hati kita begitu kuat, Dia mulai memberikan kepada kita serangkaian kata demi kata dari bahasa roh. Misalnya kita karalaba shendelalamaku, misalnya kiraba syakaralabase, misalnya itu contoh. Tapi saudara tidak harus ikut mam seperti ini. Apa yang Roh Kudus akan berikan kepadamu itu berbeda, walaupun hampir sama, tetapi sesuai dengan apa yang roh akan berikan kepada kita. Katakan amin. Karena ini bukan dipelajari, ayo ikuti kiralaba, ikuti ralabase, ikuti, bukan begitu saudara ya. Bukan begitu. Kalau Roh Kudus bekerja mencengkram hidup kita, Dia akan memberikan kepada kita bahasa yang berasal daripada Dia, sehingga itu menjadi bahasa kita. Kita biasakan terus ucapkan, ikuti, serangkaian kata-kata mulai muncul, ikuti, jangan tahan, jangan takut. Itu tadi 7 kendala. Jangan sampai saudara menjadi takut, merasa tidak layak dan lain-lain. Oke? Itu. Jadi saudara pastikan di sini bahwa kita minta untuk Roh Kudus mulai mengilhami atau membawa kesan yang kita rasakan dalam roh kita, dan untuk itu kita mulai terbentuk menjadi, untuk itu saudara, maksudnya bahasa roh ini mulai terbentuk menjadi serangkaian kata atau kalimat ya. Jadi saudara harus terus memastikan dari hari ke hari hidup. Amin. Mam sangat percaya bahwa ketika saudara dan saya memiliki kerinduan, kesungguhan, mengaktifasi iman kita dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan dan menerima terus alami baptisan Roh Kudus, sehingga bahasa roh tidak lagi menjadi bahasa asing. Yang asing maksudnya buat kita itu sesuatu yang langka, bukan lagi, tapi itu menjadi bahasa doa kita setiap hari. Katakan amin. Yang terakhir ya, dari poin 3 ini yaitu minum dan minum. Di bagian yang terakhir adalah saudara dikatakan saat kesan yang kita rasakan dan roh kita mulai terbentuk menjadi kata-kata dalam pikiran atau hati kita. Perhatikan baik-baik. Mulailah untuk bertindak dengan iman dan ucapkan kata-kata itu. Mulai bertindak dengan iman dan ucapkan. Mulai ikuti dengan suara yang keras dan penuh keberanian. Jangan takut, jangan terintimidasi. Itu merasa tidak layak, merasa takut. Jangan. Berkata-kata, ikuti dengan suara yang penuh, dengan suara keras dan penuh keberanian. Tapi bagaimanapun juga kita tidak sedang ikut-ikutan mereka gitu. Kita sedang merasakan bagaimana begitu Roh Kudus mulai mencengkram kita, bahasa itu mulai muncul. Ikuti. Jangan saudara merasa
takut atau merasa dibayang-bayangi dengan misalnya mam di sini bagaimana berbahasa roh atau teman-teman pelayan yang lain. Jangan saudara, ikuti, itu roh sedang membawa engkau. Ikuti, amin. Ya, jadi saudara di sini bagaimanapun juga jangan membatalkan. Ingat baik-baik, pada saat saudara membatalkan, sebenarnya ketika engkau membatalkan, ya diri itu engkau sedang mengalami membatalkan baptisan roh di dalam hidupmu. Sekali lagi mengulangi, sadar atau tidak engkau sedang membatalkan baptisan roh di dalam hidupmu karena engkau tidak mengikuti. Engkau membiarkan, menahan atau memblok dengan akal pikiran kita sendiri, ya, karena mungkin kita merasa itu tadi 7 kendala yang Mam sudah sampaikan kemarin. Jadi saudara perhatikan dengan baik, saudara harus pastikan dengan iman dan terus penuh keberanian, karena engkau akan dibawa, Roh Kudus akan mencengkram kita. Ingat baik-baik, ya. Oke, kita lihat yang berikut saudara, ya. Pada waktu saudara terus mengalami di saat kita mengucapkan kata-kata yang Roh Kudus berikan kepada kita dengan penuh keberanian dan iman, kata-kata yang baru yang terus Ia berikan dan itu akan mengalir seperti aliran sungai. Jadi pada saat itu tuh saudara hanya perlu tetap tenang, penuh iman, penuh keberanian, dan mengikuti kata-kata itu. Ikuti bahasa roh itu. Ikuti, dia mulai memimpin kita. Kalimat demi kalimat, dia mulai menuntun kita, memimpin kita. Sampai saudara benar-benar mengalami cengkraman hadiratnya, ya, memenuhi seluruh hidupmu. Karena itu saudara, biarkan Roh Kudus terus mengalirkan aliran-aliran sungai itu, kehidupan kepada kita. Sekarang ada aliran sungai. Jadi pada waktu saudara sudah menerima, kita pastikan bahwa aliran-aliran sungai itu sudah ada di dalam hidup kita. Jadi memancar dari dalam batin kita untuk mempengaruhi dan mengubah baik diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gitu saudara, ya. Jadi pastikan 3 hal penting ini, ya, dari cara menerima baptisan Roh Kudus di poin yang ketiga, cara ketiga, dan minum. Dari Yohanes pasal 7 ayat 37 tadi. Yang pertama tadi barang siapa haus, ya. Jadi tadi Mam sudah jelaskan. Yang kedua, baiklah ia datang kepadaku. Dan yang ketiga, dan minum. Jadi ada 3 poin penting di bagian cara yang ketiga ini, yaitu itu tadi Mam sudah sampaikan bahwa pada waktu kita berdoa secara pribadi kita harus terus pastikan kuasa Tuhan bekerja, kita penuh iman dan sungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa Roh Kudus pada saat mulai bekerja, mulai mencengkram, mulai meningkat intensitas roh di dalam kita, saudara tidak usah takut, ikuti dorongan itu. Walaupun saudara misalnya sering melihat ada sensasi-sensasi, jangan terlalu berlebihan. Saudara imani bahwa Tuhan sudah beri. Kalau engkau minta roti tidak mungkin dikasih batu. Jadi jangan menjadi supaya dia meyakinkan orang disertai sensasi-sensasi bahwa itu Roh Kudus tidak perlu. Ya, tidak perlu. Hanya perlu saudara tetap sungguh-sungguh, saudara benar-benar dengan berani, dengan lantang, ya, berkata-kata dalam bahasa roh, mengucapkan bahasa roh dengan suara yang keras dan penuh kewibawaan. Amin. Beberapa waktu lalu kita belajar, jika ada yang menerjemahkan, ya bisa diterjemahkan dalam pertemuan ibadah, ya. Oke, itu yang dapat kita pelajari hari ini, ya. Semoga kita semua makin bertumbuh dan mendapatkan perlengkapan rohani melalui bahasa roh menjadi bahasa doa, sehingga dari hari ke hari kita makin bertumbuh. Karena itu kita masuk kepada bagian yang berikut, butuh latihan. Amin. Jadi tidak langsung setelah itu kita tidak melatih, tidak akan mungkin kita terus bertumbuh. Karena itu kita mulai dari latihan yang pertama. Apa latihan pertama? Supaya terus manusia rohani kita makin terbangun. Amin. Mengembangkan ekspresi bahasa roh. Jadi kita harus kembangkan. Tadi kita sudah dengar bagaimana ekspresi bahasa roh yang akan terus bekerja terjadi dalam hidup kita semua. Ya, saudara mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Mungkin kita hanya memiliki perbendaharaan bahasa yang belum banyak, baru 3, misalnya 3 kata, ya. Dalam satu kalimat itu, dalam mungkin baru dalam proses mulai saudara dicengkram oleh Roh Kudus hanya 3 kata atau 4. Tapi saudara harus terus mengembangkan ekspresi bahasa roh itu dalam diri saudara. Setiap kali saudara berdoa pribadi, pastikan engkau terus alami. Terus jadikan bahasa roh menjadi bahasa doa, maka itu akan sangat-sangat memiliki intensitas yang kuat. Itu akan sangat powerful hidupmu dari hari ke hari. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, latihan yang tepat untuk
ya membawa kita menghasilkan kehidupan yang makin maksimal, ya. Kita makin menikmati bahasa roh itu tidak menjadi sesuatu yang lata atau sekedar atau hanya tambahan, tetapi benar-benar akan menjadi bahasa komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara, yang pertama adalah latihan yang tepat menghasilkan hasil yang maksimal. Yang pertama adalah, ya, ini sudah masuk di latihan-latihan, ya. Yang pertama adalah belajarlah untuk mendengarkan diri kita sendiri berdoa dalam bahasa roh. Jadi saudara latih waktu engkau sementara berdoa. Saudara mulai berdoa memakai bahasa roh menjadi bahasa doa. Lalu saudara dengarkan sendiri gitu. Saudara mulai belajar untuk mendengarkan sendiri. Kan pada misalnya contoh mam, ya Allah basyat, kan mam bisa dengar suara mam lagi berbahasa roh. Amin. Bisa paham ini? Oke. Jadi bahasa roh adalah karena saudara seringkali penyebab kita tidak mengalami perkembangan dalam berkata-kata dengan bahasa roh adalah karena kita masih terpengaruh dengan perasaan rohani yang untuk pertama kalinya menjadi begitu meluap-luap dalam batin kita. Tetapi seringkali seterusnya itu mulai menjadi padam lagi. Karena itu tadi hidup tidak akurat, hidup tidak terbangun, tidak terpola dengan benar. Sehingga pada waktu kita mau masuk lagi, kita sudah terintimidasi dengan segala kelemahan kita, kekurangan kita. Nah, di sini kita harus terpola, hidup kita harus terbangun secara akurat. Sehingga kita tidak lagi terdistract, tertuduh, ya, merasa tidak layak, ya. Saudara harus menjaga hatimu, engkau harus tahu kondisi hatimu, kelemahan-kelemahanmu, sehingga engkau selalu membentengi dirimu, bersenjatai dirimu dengan firman, sehingga firman dapat bekerja dari hari ke hari. Katakan amin. Dan akhirnya kita akan memiliki kecenderungan untuk hanya meluapkan apa yang kita rasakan tanpa kita menyadari semestinya atau seharusnya kita terus belajar, ya, berkata-kata dalam bahasa roh. Usaha untuk saudara, ya, dalam usaha untuk mengkomunikasikan seluruh keberadaan kita di hadapan hadirat Tuhan. Jadi waktu kita sedang berkata-kata dalam bahasa roh, itu kan bahasa kita kepada Tuhan. Itu kan bahasa komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi semestinya kita harus terus melatihnya, karena dengan kita melatihnya, kita sedang terus membawa, mengkomunikasikan seluruh keberadaan hidup kita, seluruh keberadaan mungkin apa yang kita sedang rindukan, apa yang kita alami, apakah itu keluarga, rumah tangga, pekerjaan, di dalam doa melalui bahasa roh, melalui bahasa doa. Kita sedang mengungkapkan keberadaan, mengkomunikasikan keberadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan melalui kita sedang berada dalam doa, dalam hadiratnya kita dapat mengekspresikan itu. Jadi tidak heran ada banyak orang seringkali menerima baptisan roh tetapi menjadi ngeri. Karena kenapa? Sebentar roh, sebentar daging. Jadi saudara harus memastikan itu tadi, mam. Hidup kita harus terbangun secara akurat. Hidup kita harus terus terbangun dalam kebenaran. Memastikan kita terus rindu Tuhan, hidup kita dicengkram oleh Tuhan dari waktu ke waktu, dan mengalami kekuatan hadiratnya untuk memampukan kita dapat hidup bagi kebenaran, ya, dapat hidup bagi Tuhan, ya, menggenapi rencana Tuhan. Pujian berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Jika kita punya komunikasi yang terbangun baik dengan Tuhan, kau akan alami mujizat menyertaimu. Kita menggenapi, menjadi orang menggenapi rencana Tuhan. Amin. Akan sangat kuat, saudara. Hidup akan sangat powerful. Coba kalau kita bandingkan, coba saudara, contoh dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita tidak punya hubungan baik dengan keluarga, atau katakanlah suami atau anak, rasanya tidak nyaman di dalam rumah, seperti di neraka. Ada yang kurang gitu. Tapi ketika hubungan itu terbangun, komunikasi terbangun dengan baik, karena masalah terselesai dengan baik, ya, saling memaafkan, ya, dengan tidak menyimpan dan menjadi pahit hati, saya percaya suasana itu begitu indah. Akan sangat kita mengalami quality time bersama keluarga. Amin. Jadi saudara, pastikan kita terus mengalami kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita, mencengkram seluruh hidup kita, ya. Yang kedua, saudara, bahwa perhatikan di sini yang kedua. Jadi saudara, yang kedua adalah belajar untuk mengenali, ya, belajar untuk mengenali dan merasakan saat
bahasa roh yang kita ucapkan mulai dapat mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan atau ada dalam roh kita. Jadi kita harus belajar untuk pada saat kita mulai berbahasa roh, mengenali waktu kita mulai merasakan bahasa roh mulai teraktivasi di dalam hidup kita, mulai bekerja, ya. Kita juga harus mulai dapat merasakan. Kita harus belajar untuk mulai mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan itu dalam bahasa roh. Jadi dalam bahasa roh kita mulai seperti misalnya apa yang kita tapi sebenarnya di dalam terkandung di dalam kata-kata itu tuh kata-kata yang kita bisa mengerti, ungkapan hati kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Itu sebabnya kesadaran akan hadirat Tuhan yang mulai terbangun dengan akurat di dalam diri kita setiap pribadi. Ya, Mam selalu katakan kesadaran akan Tuhan benar-benar harus terbangun di dalam hidup kita, ya. Tanpa itu saudara tidak akan bisa mengalami kehidupan di dalam cengkraman hadirat Tuhan yang kuat, ya. Nah, itu oleh karena itu saudara, kita harus selalu sadar bahwa adanya perasaan-perasaan rohani yang tertentu mulai mengalir dan muncul dalam batin kita. Jadi saat itu kita mulai dapat merasakan, dan disitulah kita mulai belajar. Amin. Jadi kita harus mulai belajar berusaha untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, terus berusaha untuk mengungkapkan semua yang kita rasakan melalui bahasa roh, ya. Karena itu kita menjadikannya menjadi bahasa doa, ya. Melalui bahasa roh, Roh Kudus akan mulai memberikan suku kata yang baru yang akan memungkinkan kita untuk betul-betul dapat mengungkapkan semua yang ada dalam hati kita, dan kita akan terus merasakannya, akan meningkat waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi waktu saudara terus alami intensitas roh bekerja, kita akan belajar di situ, merasakan, kita mulai dapat merasakan, belajar untuk mengungkapkan bahasa roh yang kita ungkapkan itu tuh kita dapat rasakan memberikan suku-suku kata. Artinya kita dapat memahami hal-hal yang kita sedang ucapkan, kita sedang mengungkapkan, mengkomunikasikan keberadaan kita yang sesungguhnya melalui bahasa roh, dan melalui bahasa roh, ya, bahasa doa yang kita jadikan sebagai bahasa doa. Amin. Usahakanlah untuk mulai mengucapkan suku kata baru, ya. Ketika Roh Kudus tambahkan, ikuti saja, jangan takut. Amin. Ikuti, ada kata-kata yang baru misalnya muncul, ikuti saja, jangan takut. Jangan saudara pikir, aduh ini bahasa apa ini? Tiba-tiba muncul bahasa Cina atau bahasa apa, ikuti saja. Yang penting saudara benar-benar di dalam roh, dan jangan saudara takut, penuh keberanian. Ya, karena bisa saja Tuhan munculkan berbagai bahasa yang saudara tidak tahu juga, tapi itu Roh Kudus berikan kepada kita. Katakan amin. Ya. Roh Kudus akan berikan yang sepatutnya kita juga, ya. Kita juga akan merasa seakan-akan apa yang kita ucapkan mulai tidak mengekspresikan inti dan kerinduan yang ada dalam roh kita. Mintalah untuk Roh Kudus terus memberikan kata-kata yang baru bagi kita, ya. Jadi saudara tetap fokus sehingga tidak terseleweng gitu. Tapi jangan saudara bahasa roh tapi pikiran dunia. Ya, saudara dalam bahasa roh tapi saudara terset. Saudara terus mengungkapkan keberadaanmu dalam kebenaran, ya, firman itu terus membangun engkau. Karena itu kata-kata, engkau sedang berkata-kata, berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Oke, latihan yang ketiga. Jadi perhatikan di sini, latihan yang ketiga adalah latihlah setiap hari dengan penuh ketekunan dan kesungguhan. Jadi latih diri kita setiap hari dengan penuh ketekunan, berbahasa roh. Karena itu saudara harus punya waktu pribadi dong. Punya WPDA, waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan, sibuk bekerja, ya saudara tidak punya tempat untuk bisa mengekspresikan, menjamah Tuhan, menyentuh Tuhan melalui penyembahan. Engkau bisa belajar di sana berbahasa roh dan menjadikan bahasa roh sebagai bahasa doamu. Engkau tidak akan punya kesempatan, engkau tidak punya ruang untuk bisa mengekspresikan dan makin mengeksplor dirimu di dalam hadirat Tuhan, sehingga kebenaran itu dapat bekerja. Katakan amin. Ya, saya berdoa kita semua terus belajar, ya. Mungkin kita tidak dapat langsung mengungkapkan setiap perasaan rohani yang kita rasakan dengan ucapan bahasa roh yang lancar. Mungkin tidak langsung secara lancar gitu keluar dalam bahasa roh. Tapi saudara, di sini kita perlu untuk terus melatih,
Ingat sekali lagi, kita terus perlu melatih, karena itu butuh ruangan doamu, waktu doamu, kesempatan tempat di mana waktu doamu hanya engkau dengan Tuhan, waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, Mam namakan WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Jadi waktu pribadimu dengan Tuhan harus ada, sehingga engkau terus mengalami quality time dengan Bapa. Engkau terus mengalami quality time bersama Dia di dalam hadiratnya. Dia menyatakan kehidupannya, mengisi kekosongan dalam hidup kita, mengisi hal-hal yang tidak ada di dalam kita dengan kehidupannya. Karena kita mengalami quality time dengan Tuhan. Jadi harus ada waktu doamu, ruang doamu harus ada. Ya, saya belajar dari sejak muda, sejak terbentuk, terbangun, ya, menyerahkan diri, ada di dalam sekolah Alkitab, di teologi, ya, di sana saya belajar. Sampai saudara, kalau saudara ingat, saudara, ya, saya sadar bahwa engkau dan saya harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Rumah saya, saudara, begitu saya bangun rumah, sekarang walaupun lagi renovasi, tapi kamar doa itu tetap menjadi kamar doa saya. Jadi saudara, kita harus belajar, kita punya waktu, kita punya ruang doa. Khususkan waktu seperti perempuan, itu siapa itu perempuan yang mengundang Nabi Allah itu ke rumahnya. Dia menyediakan tempat untuk doa, ruang loteng untuk berdoa. Amin. Jadi kita juga harus belajar untuk ada waktu, ada tempat di mana untuk kita keluarga bisa membangun quality time dengan Tuhan. Melalui bersaat teduh, melalui kita keluarga membangun mesbah, yang kerennya sering orang bilang mesbah keluarga. Ya, waktu pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Karena kalau kita tidak punya ini, kita tidak mengalami kehidupan yang makin meningkat, tidak mengalami kehidupan quality time yang akurat dan kuat dengan Tuhan. Amin. Kita hamba Tuhan juga tidak cuma pintar bicara firman, tapi kalau tidak punya kehidupan doa percuma. Makanya jangan heran jemaat tidak terpola dengan benar. Jadi kita harus punya waktu pribadi, kita punya waktu doa kita. Bukan cuma hari Sabtu atau kita punya jadwal doa hari Sabtu. Semua pelayan, para pejabat harus sadar, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Punya waktu doamu di rumahmu, dimanapun engkau pergi, engkau jangan sampai meninggalkan. Itu sudah komitmen waktu pribadimu dengan Tuhan. Karena itu quality time kita dengan Tuhan. Kita sedang tidak terganggu dengan yang lain. Dan waktu itu kita hanya khususkan dengan Tuhan. Amin. Tidak meledak, saudara. Tidak luar biasa. Kalau kita punya quality time dengan Tuhan. Oh, saya percaya hidupmu tak akan sama lagi. Amin. Karena itu ini penting. Katakan amin. Jangan terlalu sibuk dengan banyak hal yang tidak benar, kecuali engkau bekerja. Kalau hanya hal mau jalan sini sana, cuci mata kiri kanan, tidak penting. Lebih baik engkau bangun kehidupan doamu. Nonton terlalu banyak, tidak berdoa, tidak ambil waktu dengan Tuhan. Coba engkau sebangun quality time dengan Tuhan. Tidak luar biasa. Ini kita sudah begitu banyak hal tidak mempergunakan waktu dengan baik. Mari kita benahi. Dengan ini kita akan membenahi hidup kita sehingga terbangun komunikasi. Kita tahu bahasa apa yang kita gunakan dengan Tuhan. Melalui bahasa roh kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dari hari ke hari. Bahasa roh menjadi bahasa doa kita, sehingga kita terus melatih. Jadi saudara harus terus mengembangkan. Di latihan pertama ini kita harus berkomitmen mengembangkan ekspresi bahasa roh setiap hari. Amin. Belajar terus untuk mendengar diri saudara berdoa dalam bahasa roh. Nah, ini kan harus punya ruang untuk saudara bisa mengekspresikan, bisa berdoa. Bukan cuma nanti tunggu doa bersama di doa pelayan, doa puasa. Bukan. Engkau secara pribadi, setiap jemaat, pastikan kita terus terbangun. Mam sudah katakan, pastikan kehidupan doa itu menjadi amat sangat penting dalam hidup kita. Engkau harus punya ruangan doamu, ruangan waktu pribadimu dengan Tuhan bersama keluarga, sehingga itu menjadi quality time yang sangat luar biasa untuk kehidupan rohanimu. Katakan amin. Jadi latih setiap hari dengan penuh ketekunan. Jangan saudara biasa-biasa, tunggu nanti. Ya, ini agamawi saudara, karena saudara nanti menunggu di jadwal doa puasa bersama. Seharusnya saudara dapat mengatur waktu dengan baik. Roh Kudus tolong kami semua. Oh, saya berdoa saudara kita dibenahi dari hal ini. Jangan kita menjadi agamawi dan familiar, hanya nanti menunggu ketika ada doa puasa baru kita mau berdoa. Tapi saudara harus pastikan doa adalah nafas hidupmu. Doa adalah kehidupanmu. Kalau engkau tidak pernah bangun kehidupan doa, artinya engkau tidak punya quality time dengan Tuhan. Engkau tidak punya waktu-waktu yang berkualitas yang engkau bisa berbicara, mengekspresikan, berdoa untuk hal-hal yang engkau sedang hadapi dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain, mungkin studi anak-anak kita.
Hanya berharap tunggu nanti pokok doa masuk di menara doa. Bukan itu saudara. Itu bagian daripada program jemaat untuk mindset kita tetap terjaga dalam kesatuan hati. Sehingga kita bersama-sama dalam kesatuan hati, dalam kultur kita di sini melayani bersama sehati. Jadi kita bersama-sama melayani sehingga kita diaktifkan semua untuk setiap kali yang melayani harus berdoa, harus sama-sama mengikuti doa. Kecuali alasan-alasan yang tertentu ya kita bisa maklum begitu. Amin. Perhatikan saudara, kalau engkau memperhatikan ini dengan baik, hidupnya akan meledak di dalam roh. Engkau tidak lagi menjadi orang yang terdistract. Engkau tidak lagi menjadi orang percaya biasa-biasa, jemaat yang biasa-biasa. Tapi engkau akan menjadi jemaat yang akan punya pengaruh. Engkau akan meledak di dalam roh. Tuhan akan memanifestasikan dirimu jika engkau tahu betapa pentingnya quality time dengan Tuhan. Akan hidupmu akan makin meningkat. Perhatikan ini, kalau engkau perlu quality time dengan keluarga, tentu nomor satu juga pastikan quality time keluarga dijaga dengan baik. Komunikasi, waktu bersama keluarga, komunikasi yang baik terbangun. Maka saya percaya dari ruang tata Tuhan juga mindset kita terus dari hari ke hari. Amin. Jadi harus ada quality time kita dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Yang berikut saudara, ya kita lihat yang terakhir saudara ya. Di poin ketiga ini bahwa latihlah setiap hari dengan penuh ketekunan. Ingat, tetap tekun dan sungguh-sungguh. Ya, tekun dan sungguh-sungguh. Tetap tekun dan penuh kesungguhan hati. Ya, tentu orang yang bertekun karena memiliki iman yang terus terbangun, terus terset. Ya, semakin kita memiliki kemampuan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam batin kita kepada Tuhan dengan aliran komunikasi yang bervariasi dan sepatutnya semakin tinggi daya jangkau persekutuan. Perhatikan baik, semakin tinggi pula jangkauan persekutuan dan keintiman kita dengan Tuhan. Kita akan memilikinya itu. Kita dapat mendownload dengan mudah. Amin. Kita dapat terus mengakses, mengaktifasi pekerjaan roh di dalam hidup kita sehingga kita tidak mudah terpengaruh. Amin. Kata-kata dalam bahasa roh yang kita ucapkan dengan penuh ekspresi akan membangun atmosfer persekutuan yang sehat dan bermanfaat serta berguna dengan Tuhan. Itu saudara ya. Jadi kalau kita terus melatih diri, amin. Kata-kata yang kita terus bangun, bahasa yang kita bangun, bahasa roh yang kita bangun, kita terus melatih. Kita ucapkan penuh ekspresi kesungguhan, ya. Penuh iman, maka itu akan membangun, menciptakan atmosfer dalam rumah tanggamu berbeda. Kalau yang sudah berkeluarga, menciptakan atmosfer di atas suamimu, atas anak-anakmu, atas istrimu berbeda. Karena kita punya kehidupan doa yang terus terjaga. Jadi atmosfer dari kehidupan doa kita itu bekerja secara luar biasa dari hari ke hari untuk men-set seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Kita minta kepada Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi ini akan sangat bermanfaat dan sangat berfaedah, ya, menguntungkan kita waktu kita memiliki quality time dengan Tuhan. Kalau dapat saya katakan, hidupmu akan meledak. Setan lari terbirit-birit. Tidak ada apapun yang bisa membuat hidupmu menjadi stagnasi lagi, menjadi mudah terintimidasi, mudah menyerah. Tidak lagi. Kalau bahasa roh ini engkau terus latih, terus engkau mengembangkan ekspresi bahasa rohmu setiap hari, setiap saat dan setiap waktu, ya, dan terus meningkat, pasti engkau akan mendapatkannya. Katakan amin. Ya, saudara, Mam berharap kita semua terus dapat bertumbuh, ya, makin hari makin menjadi lebih kuat, makin hari menjadi bertambah kuat. Oke? Kita sudah selesai, mari kita sama-sama siang hari ini mempercaya dari bagian firman Tuhan ini, cara menerima baptisan roh kita sudah selesai. Dan kita sudah masuk di latihan pertama, yaitu mengembangkan ekspresi bahasa roh. Ada 3 poin. Yang pertama, belajar untuk mendengar diri kita sendiri saat kita sedang berdoa dalam bahasa roh. Yang kedua, belajarlah untuk mengenali dan merasakan saat bahasa roh yang kita ucapkan mulai dapat mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan atau ada di dalam roh kita. Yang ketiga, latihlah setiap hari dengan penuh ketekunan dan kesungguhan. Amin. Kita lanjut besok dengan latihan yang kedua, meresponi dan bekerja sama dengan roh. Oke, mari kita berdoa. Ayo kita praktek sekarang. Mari kita berdoa dengan intensitas roh yang terus meningkat, ya.
Yang masih mau belajar ya silakan dengan sungguh-sungguh ya. Mungkin saudara di tempat kerja ya nanti di waktu doa saudara. Tapi yang ada di rumah mari bersama-sama kita ekspresikan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa siang hari ini. Kita berdoa apa yang Tuhan taruh buat bangsa kita, apa yang Tuhan taruh untuk kota kita, saudara. Mari bersama-sama di dalam doa kita bersama-sama. Bapak, kami berdoa buat firman yang kami sudah dengar. Biarlah materi ini menolong kami, membawa kami menjadi pribadi yang berbeda. Bahasa roh menjadi bahasa, kata-kata yang kami dapat berkomunikasi makin kuat, makin intens, makin luar biasa dengan Tuhan. Siang ini kami berdoa bersama, kebenaran ini terimpartasi di dalam nama Yesus. Kebenaran ini terimpartasi di dalam nama Yesus atas setiap keluarga rohani, atas seluruh keluarga rohani. Hamba berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Ada peningkatan, manifestasi bahasa roh akan terus meningkat. Manifestasi bahasa roh melalui menjadi bahasa doa akan terus meningkat, dan setiap keluarga rohani akan alami peningkatan, akan alami akselerasi, akan alami percepatan. Proses di mana Tuhan bekerja akan makin menjadi nyata, membenahi seluruh hidup kami, membangun hidup kami dan memperlengkapi kami menjadi gereja yang tidak biasa. Shebe ramba shakaba likata karalaba shandaralaba se ora baba 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 shaka. Keadaan dunia tidak lagi mengkhawatirkan kami dan membuat kami ketakutan, karena kami punya firman. Kami punya firman, perkataan Allah yang hidup. Yesus adalah jaminan hidup kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh ralaba shende ramba shakaba yebe ralabasa ya ralaba shokorobo ya ralaba shandaralaba se. Siang ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami akan terus melatih diri dari waktu ke waktu menjadi keluarga rohani yang setiap pribadi mengekspresikan kekuatan roh di dalam kami. Karena ukuran gereja adalah bukan soal besarnya gedung, bukan soal berapa banyak jumlahnya, tetapi ada roh Tuhan di dalam hidup kami, ada pergerakan Tuhan di dalam hidup kami, ada hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Shakaba yembe raba shakaralawase. Ukuran gereja, kami percaya gereja akan menghancurkan segala pekerjaan setan. Orang percaya yang dibangun akurat, mereka akan berdiri. Matius 16 ayat 18. Alam maut tidak akan bisa menjamahnya. Kami menjadi kesaksian bahwa Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Yebe shakaralabasandaralabaso yabaralabase. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Jika ada jemaat-jemaat yang sakit, mengalami masalah mungkin, hamba berdoa selaraskan di dalam nama Yesus. Berikan solusi bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Hamba lepaskan kuasa kesembuhan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit apapun kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Korata sheke ralabasu inama rabashebe raba raba rabasheke ralama ira rabashaya rabashera rabashera rabasai ya marasiki raba rabashebe rabase. Bangsa kami Tuhan, terus Tuhan ambil alih seluruh kondisi yang dibangun oleh doa-doa orang benar. Jaringan doa nasional, jaringan doa kota pemuda, jaringan doa anak, jaringan doa wanita. Terus berdoa buat kemuliaan Indonesia 2024.
secara khusus dalam rumah rohani kami jadi apostolik. Tuhan memberkati semua suami istri, anak-anak dalam lindungan Tuhan, anak-anak muda semua kami, baik di luar kota, yang ada kuliah di luar kota, masih di luar kota, bahkan di dalam kota. Tuhan memberkati keluarga rohani yang lain ada di luar kota yang juga live bersama-sama kami. Tuhan memberkati dan melawat mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan mereka jalan keluar. Di jalan-jalan Tuhan kami akan terus memutuskan hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur siang hari ini. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa bersyukur siang ini. Pujilah nama Tuhan. Kami deklarasikan semua kami dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih sudah bersama-sama bertahan dan tetap setia di live streaming yang kita sudah ikuti bersama. Mempercaya kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan dari hari ke hari, makin bertumbuh, makin kuat, makin saling mempengaruhi satu dengan yang lain dengan pola ilahi, ya. Pola ilahi, sekali lagi pola ilahi, pola kebenaran yang akan terus terbangun secara akurat dalam seluruh kehidupan kita, ya. Tuhan berkati kita semua. Menutup dengan ini, ya. Mari tetap teguh, tetap strong, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tetap setia, tetap teguh, eksekusi segera apa yang Tuhan ingatkan kita. Jangan ada delay, jangan ada penundaan. Dan saudara pastikan terus dari hari ke hari kita mengalami ada terobosan-terobosan dalam hidup kita. Evaluasi selalu dan teruslah meningkat. Alami pertumbuhan, alami proses di mana engkau makin mengalami kehidupan rohani yang terus bertumbuh. Makin mengalami perluasan kapasitas roh yang makin strong, makin kuat. Tuhan berkati kita semua. Selamat makan siang dan shalom.